Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester saya tentang perekonomian Indonesia, tentang bab sejarah perekonomian dunia dan sejarah perekonomian Indonesia. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak DRS Sony Yanuar Saksono MM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf Saifullah dengan nomor NIM 18210050. Sejarah perekonomian dunia. Ilmu ekonomi dan ruang lingkup ekonomi. Yang pertama, istilah ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos artinya aturan atau hukum, yang keduanya berarti aturan atau rumusan rumah tangga. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah tersusun secara sistematis, rasional, empiris, dan universal, yang telah melalui metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Lahirnya ilmu ekonomi. Yang pertama, tujuan ilmu ekonomi. Tujuannya adalah untuk meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, dan pemborosan dalam perekonomian. Yang kedua, perekonomian atau perkembangan ilmu ekonomi dan kapan ilmu ekonomi itu lahir. Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir. Aristoteles adalah dapat dianggap yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar-menukar barang, atau bisa disebut dengan transaksi ekonomi, dan membedakan antara yang bersifat natural dan unnatural. Kemudian mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi yaitu mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau keseluruhan. Variabel tersebut antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Sedangkan mikroekonomi mempelajari perilaku ekonomi para pelaku secara individual, seperti konsumen, pemilik sumber daya, perusahaan bisnis. Selain itu, dipelajari juga tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimal. Sejarah perekonomian Indonesia. Ekonomi nasional tahun 1945 sampai 1959. Di tahun 1945, saat kita lagi menyiapkan kemerdekaan, BPOKP merekrut untuk membahas isi UUD 1945. Salah satunya adalah pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang sekarang kita pakai sebagai landasan sistem ekonomi. Dalam pasal itu berisi karakter sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, bersifat gotong royong dan mengedepankan kekeluargaan. Kedua, cabang produksi strategis yang berciri khas zat orang banyak dikuasai negara. Pemerintah menguasai produksi demi kemakmuran rakyat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Yang kelima, memiliki prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keenam, mengawasi kegiatan yang dilakukan swasta untuk menghindari kecurangan. Bung Hatta menjelaskan maksud dari pasal itu, kurang lebih ekonomi kita harus berlandaskan semangat kolektivitasme.
Artinya berkemanusiaan rakyat berdasarkan koperasi yang di atasnya adalah pemerintah yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, ekonomi terpimpin atau Orde Lama. Ini adalah masa gelap di mana gejolak revolusioner diikuti mogok kerja oleh buruh sehingga pendapatan negara turun dan terjadi inflasi. Sehingga pada saat itu seluruh sistem ekonominya dikuasai oleh negara. Disebut sistem ekonomi etatisme atau ekonomi terpimpin yang dibuatlah Dewan Perancang Nasional atau Deparnas yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Deparnas ini sempat membuat program bernama Pembangunan Nasional Berencana 8 tahun dengan merujuk kekayaan alam sebanyak mungkin dengan tingkatan program pembangunan nasional. Sayangnya hal ini tidak begitu berhasil. Kita sempat mengalami devaluasi atau penurunan mata uang asing. Soeharto pun melakukan berbagai upaya reformasi perekonomian mulai dari pengembangan sektor swasta, menarik investor asing, menghasilkan subsidi perusahaan pemerintah, dan pada intinya Soeharto mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi kenaikan harga dan menyuplai ketersediaan beras. Di masa ini kita menggunakan sistem ekonomi campuran. Perekonomian Indonesia pun mulai bangkit. Indonesia kembali bergabung pada IMF, yang artinya kita bisa mendapat bantuan keuangan dari negara asing. Inflasi seperti tinggi juga mulai turun. Sampai akhir muncul Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan dibuat konsep anggaran yang berimbang. Kemudian yang terakhir adalah pada reformasi atau ekonomi Pancasila. Ini adalah sistem ekonomi yang kita pakai sampai sekarang. Sistem ekonomi yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi menerapkan pihak pemerintah dan swasta dalam mengelola perekonomian. Jadi pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sementara sisanya boleh dikelola oleh swasta dengan pengawasan pemerintah.